Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Wilinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang ada berita yang mengabarkan bahwa SP2D sudah turun kali ini dari Kementerian Sosial. Apakah itu benar adanya surat SP2D sudah diturunkan ke seluruh wilayah Indonesia atau hanya di satu provinsi saja sampai itu? Nah, berikut jawabannya langsung dari pendamping sosial PKH yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial secara resmi sampai itu. Seperti apa jawabannya? Simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya akhir-akhir ini beredar kabar bahwa surat SP2D untuk bantuan PKH di tahap yang ketiga dan BPNT di tahap yang keempat katanya sudah mulai diturunkan di seluruh wilayah Indonesia oleh Kementerian Sosial sampai itu. Apakah itu benar adanya? Sudah diturunkan ke seluruh wilayah atau hanya satu provinsi atau wilayah saja? Nah, berikut jawabannya langsung dari pendamping PKH yang mana di bawah naungan Kementerian Sosial secara resmi sampai itu. Nah, seperti apa jawabannya? Simak video ini sampai habis. Seperti yang Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya kali ini pendamping sosial PKH banyak sekali diberikan tugas agenda-agenda bermacam-macam oleh Kementerian Sosial. Yang pertama adalah terkait tugas YAPI, yakni asesmen yatim piatu, calon penerima bantuan yatim piatu. Kemudian tugas yang kedua adalah terkait temuan bahwasanya KPM ada yang bergaji di atas UMK atau UMR yang di sini diketahui dari BPJS Ketenagakerjaan yang melaporkan bahwa nasabahnya itu ada yang penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT dan dilaporkan Kementerian Sosial, kemudian menjadi temuan BPK. Untuk itu Kementerian Sosial menginstruksikan kepada para pendamping PKH untuk segera menemui KPM-KPM yang menjadi catatan bahwa KPM tersebut apakah benar gajinya sudah di atas UMR atau UMK daerah masing-masing. Jika iya, maka nantinya bantuan akan diberhentikan seketika itu juga. Apabila ternyata ditemui dia bukan termasuk yang bergaji di atas UMK, maka ya bantuannya tetap akan diberikan sampai itu. Nah, tugas yang terakhir atau yang ketiga yang hari ini masih kami lakukan sebagai pendamping sosial PKH adalah mengenai tentang data yang tidak transaksi pada tahun 2023 kemarin. Nah, kami juga masih menelusuri KPM-KPM yang masuk catatan tidak transaksi pada tahun 2022 dengan alasan berbagai macam, ada yang sudah meninggal, ada yang keluar negeri, ada yang pindah dan tidak diketahui keberadaannya, ada lagi alasan-alasan yang lainnya yang menyebabkan KPM itu tidak mengambil bantuannya dan akhirnya dikembalikan ke kas negara. Nah, itu 3 agenda penting yang saat ini kami lakukan sebagai pendamping sosial PKH saat itu. Nah, kali ini agak sedikit mengagetkan kami para pendamping PKH yang katanya bantuan PKH di tahap yang ketiga dan BPNT di tahap yang keempat
katanya SP2D-nya sudah diturunkan. Nah, ini menjadi pertanyaan terbesar bagi kami para pendamping PKH. Apakah benar itu adanya? Sehingga ini sedikit meresahkan para KPM yang terus bertanya kepada kami, apakah benar SP2D sudah diturunkan? Karena ada berita yang menyatakan seperti itu. Nah, baik sahabat YouTube, di sini saya akan membantu menjawab selaku dari pendamping PKH bahwasanya untuk SP2D di tahap ketiga bagi bantuan PKH dan BPNT tahap keempat belum ada sahabat YouTube. Jadi SP2D yang saat ini diturunkan hanyalah untuk satu provinsi saja, yakni di Sumatera Selatan yang kemarin sudah dicairkan pas hari di mana kunjungan kerja Hari Keluarga Nasional, yang mana di situ ada Bapak Wakil Presiden yakni Bapak Ma'ruf Amin, ada kunjungan kerja di sana, dan di situ juga diadakan pencairan bantuan PKH secara simbolis ataupun tidak simbolis sahabat YouTube. Nah, kali ini dilanjutkan di termin kedua, kemudian termin ketiga, yang saat ini SP2D-nya sudah turun di daerah Sumatera Selatan. Jadi hanya di Sumatera Selatan saja yang saat ini menerima SP2D untuk termin yang ketiga. Dan pertanyaannya, di daerah-daerah lainnya seperti apa? Misalkan daerah Papua, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, kemudian Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera selain Sumatera Selatan. Nah, hingga saat ini masih belum ada SP2D yang diturunkan. Karena di aplikasi SIGNJ yang muncul keterangannya hanya sudah SPM saja sementara ini. Belum ke SP2D apalagi ke top up sahabat YouTube. Jadi ini ya penjelasan mengenai rumor bahwa bantuan PKH sudah keluar SP2D-nya itu adalah hanya masih di Sumatera Selatan saja sahabat YouTube. Untuk Pulau Jawa belum, Pulau Madura, Bali, Kalimantan, Sulawesi ataupun Papua dan semuanya belum ada SP2D yang diturunkan dari Kementerian Sosial sahabat YouTube. Karena kami sebagai pendamping PKH itu mempunyai suatu grup yang di situ ada seluruh pendamping PKH se-Indonesia yang bergabung di satu grup itu saja. Jadi jika ada SP2D yang turun, pasti kami akan mengetahui itu di daerah mana saja. Nah, sementara ini yang keluar hanyalah di daerah Sumatera Selatan sahabat YouTube. Nah, jadi itu ya kira-kira jawaban yang sedikit bisa melegakan Anda, karena kemarin di beberapa komentar kami di video sebelumnya itu banyak yang menanyakan katanya SP2D sudah diturunkan untuk PKH di tahap yang ketiga dan di tahap yang keempat. Nah, jawabannya adalah itu masih SP2D untuk daerah Sumatera Selatan saja sahabat YouTube. Nah, kira-kira kapan bantuan PKH dan bantuan BPNT itu dicairkan? Nah, kita tunggu saja, semoga bantuan ini bisa tercairkan di akhir bulan Agustus tahun 2023 ini sahabat YouTube. Karena ya memang kami sebagai pendamping PKH tidak mengetahui, dan ini menjadi rahasia di Kementerian Sosial apabila nantinya akan mencairkan bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Kami sebagai pendamping PKH hanya menanti-nantikan juga, nanti tiba-tiba akan muncul SP2D, kemudian surat SP2D akan diturunkan kepada pendamping, dan pendamping serta lainnya pun tidak mengetahui kapan pastinya bantuan PKH BPNT akan dicairkan atau di tepatnya tanggal berapa. Hanya sebatas prediksi saja sahabat YouTube. Untuk itu mohon dibantu dengan doa, semoga bantuan PKH BPNT kali ini bisa segera tercairkan kepada KPM PKH dan KPM BPNT. Dan bagi Anda semuanya yang kebetulan adalah merupakan KPM yang memiliki usaha kecil-kecilan ataupun apapun, semoga saja usahanya diberikan keberkahan,
diberikan kelancaran hingga bisa mencukupi kebutuhan harian Anda sahabat YouTube. Baik yang untuk kebutuhan anak sekolah, anak balita, ibu hamil, lansia, dan lain sebagainya tanpa harus menunggu bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial sahabat YouTube. Karena sekali lagi saya himbaukan, bantuan merupakan bonus saja yang diberikan dari pemerintah kepada para KPM, bukan sebuah gaji yang harus ditagih ya setiap tahapnya. Kok belum cair, ini jangan-jangan dikorupsi, jangan-jangan ini. Nah, itu tolong dihilangkan karena ya memang bantuan ini sifatnya adalah bonus. Syukur-syukur kalau diberi ya alhamdulillah, kalau tidak ya mungkin ada jalan rezeki dari jalan lain sahabat YouTube. Nah, semoga saja keluarga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, barokah, dan umur yang panjang. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.